everyone, Persona Online Offline Model Search akhirnya kembali dengan seasonnya yang ketiga. Di tahun lalu, di seasonnya yang sebelumnya, Persona Online Offline Model Search atau POMS telah menemukan wajah-wajah baru yang dapat bersaing di industri fashion. Dan kesuksesan POMS ini akhirnya membuat Persona ingin menaikkan standarnya secara kualitas, challenge, intensitas development, dan juga secara kreativitas. Untuk itu, POMS kembali lagi bersama mentor-mentor yang sudah hadir di sebelumnya. Ada Ranti Kusuma, Sari Majid, dan Rizal Rama. Tapi nggak cuma itu, kita punya mentor baru, yaitu Ekene Chukwu. Halo, gue Ranti Kusuma, gue 26 tahun dan gue bekerja sebagai model dan juga fashion stylist. Gue mulai full time modeling itu di tahun 2018, top 4 finalist Indonesia Next Top Model Cycle 1, grand finalist dari JFW 2022 Icon, Best of Indonesia 2021. Halo, nama gue Rizal, umur 21 tahun. Gue represent by Persona Management Jakarta, Indonesia, Persona Bali, 3M Models Worldwide Placement, di Management Milano, Select Model Paris, Cult Models London, Cult Models Scandinavia, sama Nest Model Jakarta Fashion Week Icon 2021. Debut gue itu di internasional, jalan buat Fendi Show Fall Winter di Milan Fashion Week. Terus gue juga jalan buat Paris Fashion Week, London Fashion Week. Gue juga foto buat Vogue Italia. Halo, gue Sari Majid. Gue modeling udah dari tahun 2014. Selain di Indonesia, gue pernah modeling di Singapura dan Hong Kong. Dan sekarang gue head of Persona Bali. Halo, nama gue Ekene Chukwu. Umur gue baru 20 tahun. Dan gue bergabung di Persona itu dari tahun 2017. Tahun lalu berhasil mendapatkan predikat sebagai icon untuk Jakarta Fashion Week 2022. Gue juga udah jalan di macam-macam fashion show, Plaza Indonesia Men's Fashion Week, Plaza Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion Food and Festival, Jakarta Fashion Week. Nggak cuma mentor aja yang baru, tapi kita juga punya sistem baru. Para mentor sekarang tidak akan menjuri dan juga menilai, melainkan mereka akan fokus untuk mendevelop para calon new face. Keputusan dan penilaian sekarang berada di tangan juri. Jurinya adalah Iqmal Alfar, fashion photographer dan juga fashion film director, Alisa Nila, fashion stylist dan juga creative director, dan yang terakhir ada Andika Dharma Permana, head of Persona. New rules, new game. Bigger, merrier, better. Excited? Are you ready? Tahun ini, lebih dari 400 email registrasi masuk untuk POMS 3. Di tahap awal, Persona memilih 60 orang yang masuk ke daftar shortlist. Untuk kemudian mereka melakukan interview online bersama dengan para mentor. Halo Angelika. Halo. Halo Diola. Halo Kak. Adrian, sekarang mungkin bisa kenalin diri kamu dan background kamu ke kakak-kakak mentor dan juga Kak Andika. Halo, nama aku Edwin, aku umurnya 21. Sekarang kegiatan aku kerja di FNB di Bandung. Halo semuanya, nama aku Azari Nifna Faza, aku umurnya 16 tahun. Nama saya Erwin, usia saya 18 tahun, tinggi badan saya 184 cm, berat badan saya 54 kg. Perkenalkan, nama aku Ida Ayu Laksmi Andriani Yosepin, biasa dipanggil Dayu atau Laksmi. Aku umur 14 tahun dan aku masih sekolah. Nama aku Kenny Robert, bisa dipanggil Kenny. Aku lahir 27 Januari tahun 95. Saat ini aku umur 27. Domisilinya di Tangerang. Halo semuanya, nama aku Hani, umur aku 20 tahun. Sekarang aku kerja sebagai SPG di salah satu perusahaan. Selamat malam Kak, perkenalkan nama aku Faris Rahmansyah. Aku biasanya dipanggil Farisa, umur aku 15 tahun. Aku dari Boyolali. Nama aku Angelika Saraswati, biasanya dipanggilnya Inji. Aku sekarang umur 20 tahun, tinggal di Jakarta. Dan sekarang juga saya sebagai mahasiswa, mau semester 7, jurusannya jurnalistik. Nama aku Ananda Samuel,
People used to call me Sam. I'm 18, 178 centimeters tall. Berat aku 51 kilogram dan untuk sekarang aku akan disibukkan sebagai mahasiswa baru. Nama saya Diola Manggona Graciela Putri Ivana, tapi biasa dipanggil Diola atau enggak Dio. Sekarang umurnya 22 tahun, domisili Bandar Lampung, dan sekarang lagi kuliah semester akhir, lagi nyusun. Perkenalkan, nama saya Alfian Dwi Susanto, domisili Depok, umur 20 tahun, tinggi badan 181, berat badan 45 kg. Sibuk sehari-hari kuliah aja sih, Kak. Halo, aku Nirina Islamia. Aku asal Jakarta dan tinggal di Jakarta. Aku seorang freelance di dunia entertainment menjadi ekstras. Dan bulan September aku kuliah. Perkenalkan, nama saya Afandullah Yudin. Umur saya 21 tahun. Perkenalkan, nama saya Zalika Ilham Zakaria, biasanya dipanggilnya JJ. Saya asal dari Depok. Saya dari 2 bersaudara, saya anak pertama. Bapak saya udah nggak ada. Halo, nama saya Reynald Adrian Hermawan. Umur aku 23 tahun, tapi bulan depan 24. Nama aku Papa Kala Gibran, umur aku sekarang mau 19 tahun. Sekarang aku berdomisili di Tangerang, lebih tepatnya di Ciledug, kalau bisa kakak tahu. Nama aku Igusti Made Bagus Ageng Pradana, biasa dipanggil Ageng. Umur 18 tahun, aku baru lulus SMA di tahun ini. Tinggi aku 178 cm, beratnya 66 kg. Nama saya David Prastio, bisa dipanggil David, Dev, atau Dev. Aku berdomisili di Kendal, cuma lebih sering berkegiatan di Semarang, dan saat ini kesibukan aku sebagai freelance model Semarang dan sebagai mahasiswa di Universitas Islam Sultan Agung, Prodi Ilmu Komunikasi. Peserta yang gue udah pikirin nih sebelumnya, yang gue cari di POMS 3 ini sebenarnya anak-anak yang punya personality beda dari anak-anak yang udah ada di Persona. Dan yang kedua, gue pengen cari orang-orang yang ikonik, yang bisa nggak cuman mikirin karir modelnya aja, tapi dia juga mikirin tentang dirinya ke depannya. Tuh yang bisa menginspirasi banyak orang ke depannya dan lain-lain, ya ikonik lah. Oke, Erwin, kenapa kamu pengen jadi model? Alasan pertama aku pengen jadi model itu karena aku dari kecil tuh mimpinya pengen jadi model. Suka kayak dunia fashion gitu. Apalagi aku tuh suka kayak gambar-gambar baju gitu dari kecil. Pertama. Untuk yang kedua, aku pengen buktiin ke teman aku, ke orang-orang terdekat aku, kalau aku itu mampu. Apalagi mereka kan sering ngujat aku. Kayak mereka sering bilang aku kayak, aku nggak mampu gitu. Kayak bilang badan aku kurus. Kayak mereka kadang bilang kayak, kayak ngerendahin fisik aku. Jadi aku buktiin dari fisik aku ini aku bisa jadi model gitu. Aku pengen ngembangin bakat aku di karir modeling ini. Terus aku kan hijab model juga, maksudnya kayak turban model. Aku juga pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau misalnya yang berhijab tuh juga bisa jadi model gitu, bisa ngembangin bakat mereka gitu. Sebenarnya aku pengen, aku orangnya suka di depan kamera gitu, Kak. Suka menjadi pusat perhatian, tapi dalam konteks yang positif gitu, Kak. Ngeliat keren ya, kayak model-model tuh foto ada konsepnya gitu, konsepnya juga keren-keren. Terus mereka jalan juga kadang runway-nya itu juga ada konsepnya kan gitu, kayak nggak jalan biasa. Jadi dari situ sih sebenarnya awal munculnya kayak kayak jadi model asik ya gitu. Nah, jadi awalnya itu ngeliat itu kan Kak, TikToknya Kak Brian, terus ngeliat Kak Rizal di situ, terus akhirnya jadi ngefans gitu kan sama Kak Rizal. Habis itu ngeliat YouTube-nya JFW yang pemilihan ikonnya itu, nonton terus kayak ngefans gitu. Habis itu nyari tahu ternyata Kak Rizal itu masuknya Persona. Terus habis itu pas aku cek Instagramnya, kayak keren banget Persona, kayak istilahnya ngelihat model-modelnya itu
bukan standar cantik Indonesia yang harus kulitnya putih dan lain-lain gitu. Jadi ngelihat ke diri sendiri sepertinya ada potensi nih untuk masuk sini. Jadi emang tertariknya cuma masuknya ke persona dari dulu. Dari tahun 2021 pengen waktu itu. Makanya buka ini, dikasih tahu temen, langsung gas, ikut. Oke, terus kenapa kamu milih untuk mengikuti POMS 3 dan pengen join di Persona? Kalau alasannya itu karena jujur dari semua agensi yang aku pernah lihat, Persona ini emang kayak menampilkan uniqueness sama diversity. Dan di situ aku juga sebenarnya suka dengan konsepnya, aku juga suka tujuannya bahwa emang sekarang itu berkembangnya zaman, emang diversity sama uniqueness itu harus ditampilin gitu. Karena ya semua orang punya perbedaan dan semua orang punya keunikannya masing-masing, dan itu adalah hal yang harus ditampilkan gitu. Dan it's okay to be different, it's okay to be who you are, dan bahkan out of the box itu bahkan sekarang menjadi istilah bisa menjadi ikon gitu. Nah dari situ aku juga ngerasa bahwa kayaknya being someone yang bisa menampilkan dan mengekspresikan diri aku sendiri dengan keunikan yang aku juga punya, menurut aku cocok di Persona gitu sih. Ada teman aku, dia ikut POMS 1, yaitu kalau kakak kenal itu ada Shula. Dia kayak ngedorong aku buat ikut ini, dan menurut aku POMS juga bisa ngebuka peluang buat aku sih Kak, gitu. Kenapa aku mau ikut POMS itu? Pertama kali aku tahu POMS itu sebenarnya dari tahun lalu itu udah lewat kayak dari TikTok gitu, udah banyak banget yang lewat gitu kan. Terus aku kayak tertarik nih pertamanya tertarik dengan agensi Persona gitu. I really admire how there is diversity in Persona, which is I appreciate a lot, dan sampai aku ketemu POMS gitu. Yang membuat aku ada chance nih untuk masuk ke dalam dunia modeling. Yaudah aku harus ikutan gitu. Aku kayak tertarik itu apa ada POMS 3 ya, sampai aku itu masukin notifikasi di Instagram. Jadi kalau Persona mau post gitu, jadi aku tahu gitu. Aku pertama mau ikut POMS ini karena tertarik banget pas ngelihat Persona, dan aku pengen di Persona ini pengen mempelajari dunia model lebih dalam dan ingin memperluas ilmu juga, Kak. Warna Persona tuh kayak beda aja gitu. Kalau aku melihatnya ya, kayak beda-beda gitu. Peserta yang gue cari di tahun ini buat tim gue itu yang pastinya karena gue udah menjarah ke market global, yang pastinya gue punya standar yang dimana bisa bersaing di sini gitu. Jadi gue mencari anak-anak yang punya model material, terus mentalnya yang bisa bersaing di kancah internasional. Aku pengen tahu lebih detail sedikit lagi tentang siapa sih Edrin dan apa yang bisa Edrin tawarin ke dunia modeling. Iya, dari dulu emang udah kayak feminim gitu loh. Cuma baru sekarang ini baru bisa nemu sisi feminim boldnya aku gitu. Karena kan dari keluarga juga aku kebanyakannya cewek kan. Kayak aku cowok satu-satunya, mungkin sisi feminim aku lebih gedenya tuh dari situnya, dari karena di rumah nggak ada cowok lagi gitu loh. Menurut aku kelebihan aku yang paling kentara yang aku lihat itu aku perfeksionis. Itu aku lihat sebagai kelebihan dan kekurangan aku. Kelebihannya mungkin kayak aku mau kontrol semuanya untuk on point, untuk semuanya kayak berjalan dengan baik, bagus. Tapi kekurangannya kadang aku jadi overthinking. Kadang saking overthinkingnya mungkin kayak, aduh ternyata ada yang miss nih gitu. Itu sih yang aku lihat, kekurangan dan kelebihan aku. Saya bisa mencoba buat usaha kayak misal tinggi badan saya kurang, kemarin saya udah dapet PR dari Kalala tuh, saya workout tinggi badan. Saya waktu itu kemarin beli susu tinggi badan juga sama latihan berenang sama lari tiap pagi. How do you feel about your birthmark, your mole? Aku pastilah kalau waktu dulu kan pasti jadi satu hal yang bikin aku malu lah.
Tapi semakin aku dewasa ibaratnya kayak aku tuh selalu ngaca ibaratnya kayak kalau aku nggak ada ini aku nggak manis gitu loh. Itu tuh sebagai pemanisnya itu loh. Jadi walaupun dulu kayak kalau ketemu orang pasti selalu kayak ih tompel lah, ih apa gitu kan, pasti kayak sedih. Tapi semakin aku dewasa semakin aku ngerti kayak ibaratnya aku diciptain gini pasti ada tujuannya. Dan kalau aku juga nggak punya itu aku nggak ada manis-manisnya gitu loh. Oke, kalau ngelihat kamu berarti consider yourself plus size dan non-binary ya? Iya, plus size iya. Kalau non-binary itu sebenarnya lebih ke gini sih Kak. Kayak aku tuh nggak ngeliat kayak aku tuh cowok banget gitu. Iya, Jadi berarti kalau misalnya itu tuh kayaknya, aduh kayaknya bukan gue deh gitu. Jadi kayak aku lebih ke yang sisi femininnya deh gitu. oke, berarti nanti kalau misalnya dapat foto dengan konsep-konsep yang intimidating, let's say kamu pakai underwear, BH, baju cewek segala macam, tuh kamu ready nggak untuk konsep-konsep ekstrim? Ready selama size-nya memang ada. Kalau misalnya konsep, well, pada akhirnya menurut aku kayak it's an art gitu. Jadi kayak buat aku ya it's fine gitu untuk ngelakuin itu. Tapi menurut kamu akan ada kontroversi atau kontradiksi dari lingkungan kamu nggak? Kalau ada sih pasti ada ya Kak. Tapi kalau buat aku ya udahlah ya. Maksudnya in the end of the day aku yang ngejalanin dan yang tahu apa yang aku mau itu cuman aku gitu loh. Seperti biasa, peserta yang selalu gue cari adalah mereka yang punya body material gitu, kayak secara fisik memang kriteria model gitu, kayak tinggi badan, berat badan, lingkar, struktur tulangnya, body frame gitu. Jadi kayak memang gue mencari kriteria itu, tapi tidak melulu harus selalu paket lengkap gitu. Tapi memang ketika ada yang kurang, gue mengharapkan ada beberapa unsur yang sangat menonjol dan bisa gue belain gitu. Dan of course personality. Boleh diceritain dikit ini nggak tentang profesi kamu menjadi ekstras? Pengalaman kamu udah di mana segala macam, suka dukanya? Ya, pengalaman aku di ekstras, aku dari setahun yang lalu, dari 2021, itu aku kenal sama teman ekstras aku. Di situ pertama kali sih aku ikut casting online, Kak. Casting online pemilihan Cinem Art, mencari bintang. Itu aku ikut, terus nggak masuk, nggak lolos. Terus aku ikut masuk cari-cari info casting, info syuting, info apalah itu yang berhubungan sama syutingan, aku cari. Terus aku ketemu kayak BC-BC-an job gitu, jadi ekstras. Terus ketemu teman-teman aku yang di grup itu, dia nawarin ke aku, kamu mau jadi ekstras gak deh, kayak gitu. Terus akhirnya dari situ aku diajak dia syuting. Kalau untuk dukanya ya pulang malam setiap hari. Apa hal yang paling kamu inginkan di dunia? Kebiasaan sih, aku pengen sukses, terus dilihat-lihat, maksudnya dilihat orang sekitar kalau aku tuh bisa gitu. Karena kadang aku suka diremehin ya. Cuman ya aku kayak yang paling diinginkan sih ya pasti sukses, terus kayak pengen ngasih lihat ke orang-orang kalau ya gue bisa, apa yang gue mau gitu gue bisa gitu. Diremehinnya soal apa, Ren? Kalau diremehin banyak sih Kak, kayak kadang kalau curhat nih ke sepupu atau ke temen atau apa gitu, kayak kadang mereka tuh bukannya ngasih feedback yang positif, tapi ya lebih kayak nggak usah aneh-aneh lah atau gimana gitu, kayak ya udah aja lu jalani hidup yang lu sekarang, kayak nggak usah mikir kayak lu mau jadi apa, syukurin apa aja yang lu jalanin sekarang. Kayak lagian kayak lu kan yang nggak lulus atau apa, kayak ya hidup susah gitu lah. Yang pasti yang berkeinginan kuat buat jadi model, satu, itu yang paling penting ya. Yang kedua, gue mau peserta yang bisa diajak kerjasama dan
apa ya, nggak kerja sama antar mentor dan modelnya juga, tapi kerja sama antar model dengan mentor-mentor yang lain, model dengan model-model yang lain. Jadi bisa saling kerja sama, nggak cuman apa ya, egois, nggak orang yang personality-nya diem-diem aja atau gimana gitu, nggak tahu satu hal, nggak mau nanya, itu gue nggak mau. Itu bakal susah nantinya buat di-develop. Calling you late at night, talking about nothing, but we're always laughing. These dumb conversations, they raise my affections. Those were the good times. Kita langsung tes jalan. Iya. Ayo, boleh Iya. HP-nya ditaruh, terus kamu start jalan, cari ruang yang rada besar untuk kamu jalan. Yang nama di depan sini, bukan di depan kamera. Tahu juga. Lanjut, kita sekarang ke tes pose ya. Nanti pas kamu mulai diababain Kak Dika, nanti akan di-cut juga sama Kak Dika. Ya. Sama Kak Andika, oke. Standby and action. Stronger eyes. Lebih strong matanya. Untuk menentukan apakah calon new face masuk ke tahap selanjutnya, para mentor akan memberikan emotikon jempol jika mentor tersebut menginginkan calon new face tersebut masuk ke timnya. Tapi, kalau calon new face tersebut mendapatkan lebih dari 1 jempol, maka calon new face lah yang akan memilih mau masuk ke tim mana. Jika mereka sama sekali tidak mendapatkan emotikon jempol, Kak Andika mempunyai 4 pass tiket untuk menyelamatkan para calon new face. Dan kemudian calon new face akan dipilihkan oleh Kak Andika untuk masuk ke tim mentor yang mana. Oke. 3, 2, 1. Sari sama Rizal. Sengit bosku, sengit. Oke. Sekarang Rizal, kita kasih kesempatan. Sebenarnya kalau dari gue nggak perlu banyak alasan sih, karena kalau misalnya gue udah ngelihat potensi anaknya ya berarti ya udah gitu. Kalau gue udah udah klop banget ya udah gitu. Itu aja sih, nggak perlu banyak alasan. Kenapa harus pilih Rizal? Daripada Sari? Nggak harus sih sebenarnya. Terserah lu mau pilih Kasari, mau pilih gue ya terserah sih. Cuman ya terserah sih, itu balik lagi sih. Ya, lumayan jiper sih kalau dari jawabannya ya. Kalau yang gue lihat Enggak jiper. Oh, nggak jiper. Sari gimana? Pasrah aja. Gue sih anaknya kalau suka ya nggak ya udah justru.
Keren. Oh, keren. Gue nggak biasa mengyaudahin orang. Tinggal Edrin yang milih mau Sari, mau dimentorin Seri kan jadinya Sari atau Rizal? Aku pengen ke timnya Karizal. Oh. Nice. Oke. Kalau Iya. gitu para mentor hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ranti. Berarti Ranti ya yang milih kamu untuk mementoring. Ranti. Karanti. Berarti kamu dapat di tim Ranti. Thank you Kak Ranti. Thank you Kak Ranti. Terima kasih ya Kak Ranti. Kita bersama ke depannya. Oh my god. Oh my god. Perasaannya gimana Aku perasaan? suka banget sama Kak Ranti. Oh my god. Gimana perasaannya? Ranti. Apakah? Gimana perasaannya? Senang banget. Senang banget. Sumpah. Makasih ya Kak Ranti. Thank you. Terima kasih banyak. Mentor yang paling berat menurut gue, saingan gue adalah kayak nggak ada deh. Kita punya strategi masing-masing dan menurut gue nggak ada. Kakak mentor, selamat bersaing. 3, 2, 1. Tidak. Tidak ada? Oke, berarti sekarang diserahkan ke Kak Andika. Oke. Gua ada nih. 3, 2, 1. Oh, belum. Oke. 3, 2, 1. Oke, sorry Ageng. Sorry Ageng. Oke, Kak. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Semoga sukses. Terima kasih. Aduh. Thank you, Kak. Thank you. Terima kasih juga, Kak. Para mentor mari memilih. 3, 2, 1. Sari. Selamat datang di Sari. Belum ada nih yang Thank you Kak Sari. Coba dengar tuh. Supporternya banyak ya? Baik ya kan? Baik, terima kasih Samuel. Berarti kamu masuk ke tahap selanjutnya. Nanti jangan di-post di mana-mana, jangan kasih tahu orang dulu kalau kamu masuk ke tim Sari karena bakal di-announce-nya sama persona manajemen sendiri. Oke, thank you Samuel buat waktunya. Thank you kakak-kakak semua. Bye-bye. 3, 2, 1. Oke, dari 4 menit. Mantap. Terima kasih. Ini emang suka bikin deg-degan gitu ya guys ya. Di akhir-akhir. Maaf, kita juga delay. Thank you gue. Sari ya? Kasih Kak. Kak Sari. Mantap ini. Gue tuh udah kayak anjing gak dapet nih gue. Oh, anjing banget Sari. Oh, ya gue paham permainannya. Oke, jadi selamat masuk ke timnya Kak Sari. Bali. Actually, come to mama. Gebetan gue dari lama nih. Dari lama ya? Apa Sar mau milih Laksmi? Gue suka aja, dia rebel. Makasih Kak. Buat gue keren banget umur 14 tahun udah tahu mau apa. Iya, keren sih. Iya, terus kayak nggak ikut-ikut sama lingkungan sekitar lu gitu.
14 tahun pengen botak, 14 tahun pengen modeling, terus lu foto sendiri gitu, kayak lu tahu aja apa yang lu mau. Thank you, Kak. Kreatif ya. Maksudnya gimana perasaannya? Deg-degan, tadinya deg-degan pas dikasih jempol, gimana ya? Terkejut banget, Kak. Oke. Selamat ya kamu masuk tim Sari buat next tahap selanjutnya gitu maksudnya. Lanjutnya. Selamat. Terus. Lexi. Mentor yang paling berat itu adalah siapa ya? Hampir semuanya sih, karena tiga-tiganya itu mengisi titik kelemahan gue gitu. Kayak ada Rizal yang followersnya gitu, terus lagi naik-naiknya, karirnya lagi harum-harumnya gitu. Terus ada Ranti yang pernah ikut Indonesia Next Top Model, which is kayak banyak banget yang akan tahu dia gitu. Terus ada Ekene yang good vibe, tenang, baik, lembut kalau ngomong gitu. Jadi kayak kadang kita suka ngerasa enggak sih, tapi gue pede sih. Baik, teman-teman mentor. 3, 2, 1. Mantap, Ranti. Rizal, Ranti dan Rizal. Wah. Halo. Gimana sih ngelihatnya, Kak? Oh, pakai HP ya? Pakai HP. Pakai HP soalnya tuh aku yang ngomong. Kamu dipilih ya sama udah. Ranti sama Rizal. Maksud- Oh iya, kasih alasan dong kenapa harus masuk ke tim kalian masing-masing. Dimulai dari Ranti. Jadi, hai RW. Angkuh banget. Halo Kak Ranti. Banget. Ayo Ran. Kayak gini, jadi gue ngelihat potensi lo tuh ada, terus gue ngelihat ada api juga sih yang ngedorong lo pengen tahu tentang modeling juga. Dan sesama Cancer mungkin komunikasinya bisa lebih lancar sih kalau gue. Mantap. Kalau Rizal? Oh, Kalau gue dari perspektif gue di sini yang udah udah berjuang dan melihat sisi dunia yang lain, menurut gue lu cocok sih di sini. Kalau gue ada ngeliat potensial itu sih, itu aja. Waduh. Nanti kamu milih tim Kak Rizal. Erwin, selamat, berarti kamu masuk ke timnya Rizal. Berarti kamu masuk ke next step. Nah, kalau gitu kita udahin ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Erwin untuk waktunya. Sampai Makasih, ketemu di Kak. next step-nya. Bye. Dah. Bye, boleh leave ya. Mentor yang paling berat menurut gue di tahun ini itu semuanya berat. Semuanya berat. Yang paling berat Sari Majid. Udah tahu sendiri kan, karena dia di atasnya head off lah dia, kalau bisa nabi itu sih, karena mereka punya power mereka masing-masing gitu, di antara ketiganya gitu, dan power mereka tuh kenceng semua sih. Jadi ya nggak ada yang gampang, nggak ada yang susah, adanya susah banget kalau saingan sama mereka bertiga itu. 3, 2, 1. Tada! Mantap. Nambah lagi. Ini. Ibanda. Udah. Jadi 3. Rizal enggak? Oke. Kakak Sari kenapa Kak pilih Papo Kak? Cakep. Bagus. Sumpah, kayak ada gitu materinya. Thank you, Kak. Dan kenapa Papo harus memilih Sari sebagai mentor? Gue sih intinya cuma mau lu mau di berikutnya gitu.
Sama gue apa atau enggak sama gue terserah. Kenek Ganteng suka, ganteng. Ya kan? Ganteng. Ganteng. Maco, maskulin. Apalagi? terus kenapa? Alisnya sih gue suka. Alis kirinya tuh lurus, alis kanannya tuh belok dikit. Dia tuh angle Lucu sebelah aja. sini nih. Angle sebelah sini bagus banget. Karena ya. Enggak, kebalikannya. Yes. Koranti Iya, terus ada aura starnya juga sih. Kalau dia madep depan, dia ganteng. Samping tiba-tiba dia bisa jadi quirky juga gitu. Dari saya itu. Kenapa kamu harus memilih saya? Karena kayaknya kita bisa bekerja sama dengan baik. karena sesama Cancer. Udah yang pertama lagi. Oke, Papo, sekarang silakan dipilih. Kamu merasa kira-kira gimana paling cocok di mentoring sama siapa? Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Rumah kita deket loh. Kita deket loh. Masih jualan. Intinya sebelumnya makasih buat kakak mentor yang udah terima kok. Intinya siapapun yang Papo pilih, semoga bisa bekerja sama dengan baik sampai akhir Homes ini selesai. Bisa. Mungkin Papo milih yang Papo tahu dari awal sih Pak. Coba. Saranti. Ivana. Masih Ivana. Kongres Papo, selamat masuk ke tahap berikutnya. Kafe rekene Thank you, kafe. Kak. Thank you, Kak. Terus semangat dan semoga bisa semakin berkembang dan menemukan lebih banyak sisi-sisi lain yang belum di-discover. Aku percaya sama Ranti nanti bisa akan dieksplor hal yang lebih adventurous, yang lebih eksploratif, yang keluar dari zona nyaman. Oke. Kalau begitu, thank you. Oke, thank you juga Kak atas kesempatan dan waktunya. Bye. Bye. Mentor saingan yang paling berat menurut gua ada Karanti sama Rizal. Kenapa? Kalau Karanti ya kita tahu sendiri lah, dia kan pamornya udah naik banget ya karena Indonesian Next Top Model. Dan Rizal pun pamornya udah internasional banget kan. Ranahnya udah di luar negeri gitu loh. Maksudnya mereka berdua ini bisa menggunakan fame mereka buat narik anak-anak supaya anak-anak ini pada milih mereka sebagai mentor, buat mentorin mereka. Gitu. Kenapa Kasari bukan saingan terberat gue? Menurut gue Kasari juga saingan terberat, cuman menurut gue masih bisa diimbangi. Karena mungkin kebanyakan orang nonton POMS 2 tuh ngelihat Kasari kayak orang yang tegas, galak mungkin ya. Jadi mungkin orang-orang pada mikir 2 kali buat dimentorin sama dia. Jadi menurut gue itu bisa gue handle sih. Oke, saya hitung. 3, 2, 1. Oke, dari mentornya berarti belum ada yang memilih Renault. Sekarang kesempatan kedua ada di Kadik. 3, 2, 1. Wow. Gila, berisik banget. Brengsek banget. Akhirnya. Kadik yang bakal milihin nih mentornya siapa buat Renault. Rinald masuk ke tim Ekene.
Pendapat gue untuk Ekene ada di season ini sebagai mentor, sebenarnya ya gue percaya dia sih, dia anaknya baik, sabar, maksudnya dia bisa tuh ngayomin new face ini gue rasa. Tapi pertanyaan gue adalah, sanggup nggak mental Ekene melawan gue, Sari, dan juga Rizal? Pendapat gue tentang Ekene Cuku itu apa ya, dia lumayan picky, nggak ngerti dia nyari model apa calon istri sih sebenarnya, karena semua tuh tentang kayak good vibe, harus positif vibe, terus yang kayak harus baik, harus bisa masak, harus punya hobi. Jadi kayak gue gak ngerti dia cari model apa cari calon istri gitu. Itu yang pastinya memberikan warna baru ya. Yang gue bilang warna baru dari Ekene itu, dia itu orangnya pastinya punya perspektif yang beda, itu satu. Dan juga kalau ngomongin market, dia menguasai market komersial. Terus dia orangnya juga kalem, lugu, polos, dan pasti pintar sih. Rina, gimana perasaannya? Deg-degan sih kayak aduh, tapi nggak nyangka. Makasih Kak. Asik. Gimana perasaan gue menjadi mentor baru di POMS 3? Awalnya agak kaget juga sih, karena kan waktu itu kita lagi kayak ngumpul-ngumpul gitu kan di kantor. Terus tiba-tiba Kak Dika ada ide buat ngejadiin gue sebagai mentor baru di POMS 3. Nah jujur awalnya gue agak ragu. Cuman semakin kesini gue semakin percaya kalau gue itu bisa jadi mentor yang bisa nyaingin para mentor lain. 3, 2, 1. Oke. Berarti sekarang 3, 2, 1 ya ke Kak Dika. Aku. 3, 2, 1. Sorry Alfian. Alfian, berarti nggak masuk ke tahap selanjutnya. Makasih udah ngulangin waktu mau ngobrol-ngobrol. Semoga sukses ke depannya. Sekarang udah bisa live. Terima kasih. Thank you. 3, 2, 1. Oke. Berarti nggak ada ya? Iya. Sekarang tinggal nunggu Kak Dika ya. Kita hitung ya Kak. 3, 2, 1. Oke. Maaf Pak Zarin. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita dan meluangkan waktunya. Good luck for your career. Bye. Good luck. Bye-bye. Terima kasih juga Kak. Strategi gue sebagai mentor di tahun ini, sejujurnya gue nggak ada strategi sih, karena strategi itu hanya untuk orang yang takut kalah, itu aja sih. Intinya gue nggak ada strategi, dan emang untuk kedepannya kita jalanin aja, mau gimana pun itu juga tergantung anaknya, dan kita saling bekerja sama satu sama lain, jadi ya gue ada strategi sih. 3, 2, 1. Ranti. Ranti? Ranti. Ivan. Masih Dewan ya udah kayak gitu ya. Selamat Angelica masuk ke. Selamat Angelica. Kenapa Ranti pilih Angelica? Suka sama muka lo. Tadi pas pose maksudnya banyak yang dari samping maksudnya lo ngasih banyak dan gue beberapa yang tertarik. Mungkin kayak ya lo kalau misalkan emang mau, kalau dari sekarang mungkin gue bilangnya lo harus beneran ngejar sih banyak kekurangannya dan matangin lagi lebihnya. Dan mungkin gue percaya jadi gue milih lo. Oke, thank you so much. Angelica gimana? How do you feel?
seneng banget sama nggak expect, tapi my god, thank you so much. Aku bakal berusaha semaksimal mungkin pokoknya. Oke, berusaha semaksimal mungkin. Berat kamu berapa? 51 ya? 1 baru turun. Targetnya kamu manual lagi proses, coba di 45 ya. Oke, I'll try. Mantap, mantap, mantap. Mari kakak mentor. 3, 2, 1. Kene. Akhirnya punya anak. Akhirnya punya anak. Risa kaget. Makasih loh. Makasih loh. Tadi aku timnya siapa ya? Ekene. Rizal. Tetap nggak diakui. Kau masuk timnya Ekene, yang milik kamu Ekene. Yeay. Gimana perasaannya, Farisa? Seneng banget. Oke. Thank you, thank you Fari. Strategi gue untuk POMS kali ini adalah gue menahan serangan karena banyak banget yang mau menjatuhkan gue. Biasa ketinggian. 3, 2, 1. Tidak ada. Berarti kita serahkan ke Kak Andika. Kak Andika. Ya. 3, 2, 1. Ya, sorry David. Terima kasih sudah bergabung mendaftar di Persona. Good luck. Iya. Bye-bye. Thank you. Wabillahi taufiq wa Thank you. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 3, 2, 1. Oke, dari mentornya belum ada. Gimana Kak Dik? Lanjut. Kak Dik sekarang ya yang aku hitung. Oke. 3, 2, 1. Sorry Avan, thank you atas waktunya. Mungkin belum. Sama Kak. Terima kasih Kak. Thank you. Belajar terus. Thank you. Dadah, kamu udah boleh leave. Terima kasih sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, berarti dari mentornya belum milih Zelika. Sekarang kita lempar ke Kak Dika. Oke. Oke, Kak. Oke. 3, 2, 1. Sorry banget Zelika. Belum Terima bisa. kasih loh. Thank you waktunya ya. Good luck terus. Iya. Terus ya. Jangan patah semangat. Masih ada form berikutnya atau mana-mana lagi. Dadah, terima kasih Sel. Strategi gue sebagai mentor tahun ini sebenarnya gini, maksudnya gue tuh bukan orang yang bisa sangat berstrategi gitu loh. Jadi gue sebenarnya pengen sesuatu hal yang surprise, dan gue itu tipikal orang yang ketika ngelihat anaknya dia seusaha apa, baru gue akan seusaha apa. Jadi strategi gue di sini tuh beneran untuk ngelihat secara personal orangnya tuh kayak apa. Anak-anak di sini yang beneran calon-calon new face ini tuh keinginannya tuh semana sih. Nah, itu yang bener-bener gue make sure untuk gue bisa ke depannya mau ngapain nih anak gitu. 3, 2, 1. Oke, dari mentornya berarti belum ada yang milih Diola. Sekarang kita lempar ke Kak Dika. Lala kasih tahu saya ya, saya nggak lihat akun apa itunya. Oke. Apa mentor-mentor ini, why? 3, 2, 1.
Tar dulu. Boleh gini nggak? Kenapa kalian belum milih Viola? Kenapa Ranti nggak kasih jempol? Mana ya? Gak tahu, aku kayak masih, kayaknya kamu masih butuh banyak yang kamu tunjukin lagi sih. Aku ngerasa belum ketangkep aja akunya. Kalau Rizal? Kalau dari aku apa ya? Ya kurang lebih sama sih, cuman kamu lebih belum kayak apa ya? Belum menerima kamu apa adanya gitu loh. Gimana? Jadi makanya kurang bebas. Kayak belum bisa menerima diri kamu yang sebenarnya kamu bisa seperti ini, ternyata kamu kayak nahan-nahan gitu. Itu yang aku lihat. Sari? Udah banyak. Masa kita borong nih, udah mau setengah habis nih. Belum nggak sih? Aku masih punya banyak. Oh, oke. Inceran. Iya. Oke. Kene? Kurang lebih sama sih Kak, kayak Rizal sama Karanti. Dari pas pose dia kayak masih kurang percaya diri gitu loh. Oke, berarti sekarang coba Viola keluarin lagi. Bebas, coba. Lebih bebas, nggak mikir. Jangan keluarin aja, kan kamu kan ceria, positif energi. Kayak itu kan sebenarnya yang nilai lebih dari kamu gitu. Nah, itu harus bisa kamu proyeksikan keluar, coba. Perasaan-perasaan itu, your inner self, coba deh. Stand by, and action. Oke, cukup. Oke, ini aku... Oke, Kak. 3, 2, 1. Maaf banget, Viola. Ya, Kak. Sorry. Ya, nggak apa-apa, Kak. Masih emang perlu banyak belajar lagi. Coba di POMS 4. Ya. Tadi mungkin masukan-masukan dari kakak-kakak mentornya juga bisa membangun kamu lebih baik ke depannya gitu. Baik, Kak. Tetap semangat, jangan putus asa. Ya. Terima kasih ya. Ya, thank you, Kak. Kasih banyak. Dadah. Yuk. Alias, terima kasih. 3, 2, 1. Strategi gue sebagai mentor di POMS 3 ini sebenarnya rahasia ya, cuman gue mau mentor-mentor lain tuh nggak bisa nebak kalau gue bakal pilih anak yang mana. Karena gue mau anak-anak gue tuh bakal menjadi underdog di POMS 3 ini. Tempatnya loh. Gimana nih, Kak? Bingung milihnya. Enggak, biar membantu Kenny untuk memilih, kita akan dulu alasan ini apa, kenapa Kenny harus masuk ke tim mereka. Oke. Kita mulai dari Kene. Halo Kenny. Hai Kak. Kenapa Kenny suka sama Kenny? Aku suka profilnya sih Kak. Aku suka side profilnya, and then also persona ini kan setahu aku sejauh ini belum ada model plus size yang cowok ya. Yeah. Jadi mungkin menurut aku ini Kenny apa ya, benar-benar perfect buat persona dari segi personality-nya, dari segi Oke. Ya, itu deh. Rizal. Kalau gua ya, gua mungkin ya, karena lo itu punya sesuatu hal yang apa sih baru, dan menurut gua sih itu adalah ya, itu buat gua juga baru juga sih, maksudnya new thing yang menurut gua powerful. Oke. Gitu.
Kalau gue lihat dari lu ya. Iya. Dan as a personality juga oke sih. Boleh di counter. Boleh. Coba, Sari. Ranti dulu dong. Oh, Ranti dulu deh. Ya boleh nyari jawaban dulu nggak apa-apa Kak Sari. Ya. Ayo Kak Ranti. Halo Enggak, kalau gue tuh lebih kayak apa ya? Lu berkumpul dulu nanti. Soalnya kalau 2 lawan 1 kecemenan. Gue pengennya 3 lawan 1. Aduh. Oh. Ya udah kelihatan jelas kalau lu warna baru lagi buat persona mungkin. Dan gue sebenarnya kenapa angkatan karena gue wondering juga kayak lu tuh bisa nge-push diri lo untuk jadi lebih baik lagi dan untuk jadi Kenny yang utuh tuh kayak gimana. Gue kebayang kalau lu sendiri, tapi yang lagi gue pikirin tuh gimana kalau lo di mix sama gue akan jadi apa. Jadi makanya guanya pun ikut excited pas dari tadi lu ceritain diri lo, guanya juga kayak ya pengen diginin bagus nih, diginin. Jadinya guanya jadi ikut semangat, makanya gue langsung kayak oke deh, baik. Thank you Kak. Kalau gue dari awal yang pas lo mulai masuk, gue kurang lebih bisa tahu kekurangan dan kelebihan lo gitu. Kekurangan jelas banyak gitu, dan gue punya banyak banget solusinya. Oke. Udah Sar, belum itu ya? Udah cuman gitu doang. Gak usah terlalu hard sell. At least dia udah tahu karakternya yang mana gitu, dia butuh yang mana, seperti apa. Ya balikin aja kayak siapa, Kenny-nya sendiri. Teman-teman saya sudah ada di pertempuran ya. Iya. Jadi alangkah baiknya Kenny memilih mau dimentoringin sama siapa. Dengan tepat dan bijak ya. Mohon Dengan tepat mendingan dan bijak. pikirin bener-bener kira-kira pengen dimentorinnya sama siapa. Karena tidak mudah, ini 4-4-nya. Baru kali ini ada 4-4-nya nih dari tadi. Jadi siapa mentor yang dipilih sama Kenny? 1, 2, aduh Kak. 3. 3, 2, 1. Sama Kak Rizal kayaknya. Rp2 juta. Oke, selamat masuk ke tahap berikutnya bersama tim Rizal. Thank you Kak. Jauh lebih menegangkan daripada POM sebelumnya. Dan pastinya bakal banyak hal-hal yang menegangkan yang akan datang. More surprises to come. Jadi jangan lupa untuk nonton POMS 3 YouTube series di YouTube-nya Persona Management setiap hari Selasa dan juga Jumat. See you!